Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dihantam gelombang tinggi, kapal feri nyaris terdampar saat merapat di pelabuhan Waipirit, Seram, bagian barat. Kapalnya dihantam gelombang tinggi, 20 penumpang terdampar di pesisir pulau di Kepulauan Aru. Berlangsung meriah perayaan Paskah di Maluku dihadiri ribuan warga. Menjelang batas akhir penertiban, pedagang Pasar Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, masih berjualan di badan jalan dan trotoar. Padahal pemerintah daerah memberi perpanjangan tenggat penertiban mandiri oleh pedagang kaki lima hingga Selasa 22 April 2025. Tak hanya kawasan Pasar Mardika, Jalan Pasar Pertokoan Batu Merah juga akan ditertibkan agar kawasan ini tidak terlihat kumuh dan macet. Para pedagang diminta untuk segera mengosongkan lokasi dan membongkar sendiri bangunan mereka. Atau pemerintah Kota Ambon akan membongkar paksa ratusan lapak PKL yang masih berdiri, termasuk di area Terminal A1 dan A2 angkutan kota. Katanya juga minta terima kasih lagi dari pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah sudah kasih katong para pedagang kelonggaran waktu begitu lama. Jadi kalau apabila pemerintah kasih waktu, katong batas waktu sampai tanggal 22 masuk, oke. Dengan sendirinya untuk beta pribadi, beta akan kasih masuk beta barang-barang sendiri tanggal 21 tanpa pemerintah suruh pemberitahuan lagi. Sebelum pembongkaran pedagang-pedagang yang ada di Pasar Mardika, gimana? Jadi untuk perlu diketahui kalau untuk penertiban Pasar Mardika ini sesuai hasil rapat kemarin itu tanggal 17 dan tanggal 22 akan ada sosialisasi terkait penertiban ya. Jadi langsung dari kelurahan hanya dihimbau untuk melakukan sosialisasi kepada pedagang-pedagang terkait akan adanya penertiban. Selain mengakibatkan kemacetan parah, maraknya aktivitas ribuan pedagang kaki lima di badan jalan serta trotoar di kawasan Pasar Mardika dan Pertokoan Batu Merah terkesan kumuh dan merusak keindahan wajah Kota Ambon Manise. Pedagang kaki lima meminta pemerintah adil menyediakan tempat yang layak untuk pedagang, agar semua pedagang kaki lima bisa berjualan dengan lancar. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Warga Kota Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, mengeluhkan tumpukan sampah di pinggir jalan umum. Sebab sampah yang mengganggu warga serta pengguna jalan ini telah menimbulkan bau yang menyengat. Selain itu, sampah berbagai jenis ini begitu merusak keindahan Kota Kisar. Banyak bau sekali nih Pak. Bau ya? Iya. Musim hujan juga bau ya Pak ya? Bau. Kalau hujan lagi yang lebih parah lagi Pak. Ini kalau harapannya Bapak ke depannya bagaimana Pak pada pemerintah? Kita minta supaya pemerintah bisa gerakan untuk membersihkan lokasi ini Pak. Dan ada himbauan untuk masyarakat Pak? Agar jangan buang sampah atau gimana? Iya. Sampahnya tidak boleh dibuang di sekitar sini Pak. Penyebab sampah menumpuk di pinggir jalan ini karena kurangnya kesadaran sebagian warga Kisar membuang sampah pada tempatnya. Warga diminta membuang sampah pada tempatnya agar tidak mendatangkan penyakit. Demi Diara melaporkan dari Maluku Barat Daya. Ribuan umat Kristen dari berbagai gereja di Kota Ambon mengikuti perayaan Jalan Salib untuk mengenang kisah sengsara kematian Yesus Kristus ribuan tahun silam untuk menebus dosa manusia. Puncak dramatisasi yang berlangsung di pelataran Gereja Katedral Ambon dilakoni puluhan pelakon dari kelompok muda Katolik.
Ratusan umat Kristiani begitu antusias menyaksikan pentas dramatisasi kisah sengsara kematian Yesus Kristus ini. Prosesi perayaan Jalan Salib yang diikuti Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa ini berlangsung hikmat dan penuh sukacita. Ini kan pesan rohaninya bagi kita bahwa kesengsaraan dan penderitaan Yesus itu tujuannya mulia hanya untuk membebaskan umat manusia dari dosa. Dan Yesus pesannya kan pesan damai. Dan saya berharap bagi Gubernur biar pesan damai ini terpancarkan ke seluruh negeri di bumi Raja. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tak hanya di kota Ambon, drama penyaliban di kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara juga berlangsung semarak. Sebab drama penyaliban yang dimulai di pelataran gereja Santa Perawan Maria Hati Tak Bernoda Langgur dan berakhir di Taman Ziarah Monsinyur Johannes Arts Langgur begitu antusias diikuti ribuan warga. Tim Liputan melaporkan dari Ambon dan Maluku Tenggara. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan dan kebanyak saudara dan amato.